Pengertian bunyi bahasa. Pengertian bunyi dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang terdengar atau didengar ataupun ditangkap oleh telinga. Kata bunyi yang sering sukar dibedakan dengan kata suara sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara teknis, menurut Krida Kelasana, bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi ini bisa bersumber pada gesekan atau benturan benda-benda, alat suara pada binatang dan manusia. Lalu, yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Namun juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk, dan bunyi orokan bukan termasuk bunyi bahasa, meskipun dihasilkan oleh alat ucap manusia, karena semua itu tidak termasuk dalam bunyi bahasa. Orokan terjadinya tidak disadari dan tidak dapat menyampaikan pesan apapun. Teriakan, bersin, dan batuk-batuk terjadinya bisa disadari dan kadang-kadang dipakai juga untuk menyampaikan pesan, sama halnya dengan bahasa, tetapi juga bukan bunyi bahasa karena tidak dapat dikombinasikan dengan bunyi-bunyi lain untuk menyampaikan pesan. Lalu, apa yang dimaksud dengan bunyi bahasa? Bunyi bahasa atau bunyi ujaran, speech sound, adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronchial, dan saluran pernapasan yaitu trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot paru-paru dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernapasan. Karena itu, komponen ini disebut juga sistem pernapasan. Lalu, dalam hubungannya dengan fonetik disebut sistem pernapasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua, komponen laring tenggorok. Komponen laring atau tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup sehingga bisa memisahkan dan sekaligus bisa menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga hidung. Bila klep dibuka lebar-lebar, udara yang ada di paru-paru bisa berhubungan dengan yang ada di rongga mulut atau rongga hidung. Bila klep ditutup rapat, maka udara yang ada di paru-paru terpisah dengan yang ada di rongga mulut. Dalam rangka proses memproduksi bunyi, pada laring inilah yang terjadinya awal mula bunyi bahasa itu, baik dengan aliran udara agresif maupun aliran udara ingresif. Posisi glotis, celah di antara pita suara, menentukan bunyi yang diproduksi, apakah bunyi bersuara, bunyi tak bersuara, atau bunyi glotal. Dan yang ketiga yaitu komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses memproduksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi diteruskan keluar udara bebas. Kalau arus udara yang keluar paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa di dalam rongga mulut, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa. Selain bunyi nafas,
Beda dengan kalau arus udara itu mendapat hambatan pada salah satu tempat alat ucap, akan kita dengar bunyi bahasa. Hambatan terdapat arus udara yang keluar dari paru-paru itu terjadi mulai dari tempat yang paling dalam, yaitu pada glotis atau celah pita suara, sampai pada tempat yang paling luar, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Bila bibir bawah dan bibir atas tertutup, lalu arus udara yang terhambat tiba-tiba dilepaskan, kita akan mendengar bunyi letup B dan P. Bunyi-bunyi bahasa dapat dihasilkan kalau posisi glotis terbuka agak lebar, terbuka sedikit dan tertutup rapat. Bunyi bahasa tidak akan terjadi bila posisi glotis terbuka lebar, karena arus udara itu langsung keluar melalui rongga mulut. Untuk kajian fonetik digunakan istilah bunyi vokal dan bunyi konsonan, dan untuk tingkat fonemik digunakan istilah fonem vokal dan fonem konsonan. Tempat terjadinya bunyi konsonan ini yakni tempat terjadinya bunyi hambatan atau gangguan terhadap bunyi ujar, disebut tempat artikulasi atau titik artikulasi, sedangkan proses atau cara terjadinya bunyi itu disebut cara artikulasi. Alat-alat ucap yang digunakan disebut alat artikulasi atau lebih lazim disebut artikulator. Kemudian 1. Proses pemompaan udara. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Dan yang kedua, proses fonasi. Jika udara yang keluar dari paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Ketiga, proses artikulasi. Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung. Tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat bunyi bahasa dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. Keempat, proses ornasal. Bunyi keluar melalui rongga mulut, oral, atau rongga hidung nasal. Nasalisasi. Menurut KBBI, nasalisasi adalah pelepasan udara melalui hidung pada waktu menghasilkan bunyi bahasa, penasalan. Menurut saya, nasalisasi yaitu proses penyesuaian fonem bunyi dengan fonem-fonem yang homorgan atau sembunyi. Bentuk-bentuk nasalisasi adalah sebagai berikut. Pertama, nasalisasi huruf konsonan atau vokal yang bersuara atau tidak lulu. Contoh, andai, mengandaikan, bantah, membantah, cinta, mencintai, duga, menduga, ejek, mengejek, fasilitas, memfasilitasi, gambar, menggambar, hukum, menghukum, iris, mengiris, jauh, menjauhi, makan, memakan, nikah, menikah, ompol, mengompol, kasar, mengkasar, usul, mengusulkan, vonis, memvonis, ziarah, menziarahi. Kedua, nasalisasi konsonan yang tidak bersuara atau luluh. Contoh, konsumsi yaitu mengonsumsi, konsonan kal luluh, taat, menaati, konsonan t luluh, sapu, menyapu, konsonan s luluh, populer, memopulerkan, konsonan p luluh. Nasalisasi mempopulerkan mungkin agak tabu bagi para penggunaan bahasa karena biasanya menggunakan kata mempopulerkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bunyi bahasa atau bunyi ujaran speech sound adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Selain itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian huruf dalam kamus linguistik adalah
tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia, kesepadaan antara huruf dan bunyi, sering arbiter, sistem huruf aksara, huruf Arab, huruf Cina, dan sebagainya. Dan fonem adalah objek kajian fonemik. Fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Dalam proses terjadinya, terdapat 4 proses terjadinya bunyi, yaitu proses mengalirnya udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oronasal. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata dalam penjelasan tersebut, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. And thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.